Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kami menyapa saudara. Kristus mengasihi engkau dan saya. Kesempatan ini saudaraku, saya saat ini berada di salah satu pemakaman ya di daerah Setamiang. Saudara bisa melihat bagaimana pemakaman ini saat ini boleh dikatakan hampir ya penuh saudara. Ya mungkin dari sisi kebutuhan maka pemakaman ini akan diperluas saudara, atau mungkin dicari tempat yang terbaik ya, yang mungkin masih banyak ditemukan ya. Dan kami yakin bahwa pemerintah Kota Batam akan bijak untuk mendapatkan lahan yang boleh dikatakan sangat diperlukan ya. Saat ini di pagi hari yang cerah ini saya mau berjalan-jalan di tempat ini, dan mungkin banyak orang akan melihat dan memandang ini tidak perlu saudara ya, tetapi hal ini sangat diperlukan ya kepada seluruh umat manusia ya, khususnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa semua manusia akan mendapatkan kematian ya. Boleh saudara bisa melihat ada banyak ya pemakaman di tempat ini ya. Begitu saudara bisa melihat dengan jelas bahwa hal ini akan ditempuh oleh seluruh umat manusia ya, yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan kematian, dan pada akhirnya semua manusia akan mendapatkan hal yang sama, bahwa akan menuju terhadap kematian itu. Saudaraku, mengapa saya harus pilih tempat ini? Sebab tempat ini adalah begitu sangat relevan ya hari-hari ini. Kita melihat bahwa keyakinan umat-umat Tuhan begitu rapuh ya. Semakin hari semakin dingin hubungan manusia terhadap Tuhan, dan semakin hari umat Tuhan akan semakin rapuh untuk memiliki keteguhan hati akan datangnya Yesus yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya. Nah, hal ini akan banyak kita melihat ya. Di tempat ini ada begitu banyak yang sudah dikuburkan, bukan orang-orang yang tua ya semua, tetapi ada banyak ya usia-usia yang muda ya, usia-usia yang sangat produktif untuk menjalani kehidupan ini sebenarnya. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan bertindak dengan apa yang menjadi otoritas Allah kepada semua umat manusia, dan itu akan dibuktikan. Dan saudara akan melihat, jika saudara datang ke tempat ini, saudara tidak hanya datang untuk mengantarkan jenazah teman-teman atau keluarga atau siapapun, tetapi saudara boleh melihat satu persatu ada tanda di tempat ini menjadi penanda bagi saudara dan saya, lengkap dengan tanggal kapan Tuhan melakukan kehendaknya, tertera dengan tanggal dan bulan tahun lengkap ya.
Saudara bisa perhatikan bahwa ini adalah tanda bagi setiap umat manusia. Tadi saya katakan bahwa semua manusia akan berpaling, ya, akan masuk ke tempat ke dalam tanah, maksud saya, dan akan mengalami kematian satu persatu. Nah, tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalami kematian, saudara. Tetapi semuanya akan berada di dalam tempat yang sama, ya, tempat sementara yang saudara akan melihat ini begitu penuh, ya, dan berbagai macam bentuk. Ini melukiskan bahwa keluarga lepas keluarga menginginkan satu hal yang terbaik menurut mereka, ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, waktu-waktu ini yang diperlukan adalah ketika kita memiliki iman yang kuat terhadap Allah sebelum waktunya datang, ya, sebelum waktunya berakhir dan kita selesai dalam perjalanan kita di muka bumi ini. Maka sesungguhnya kita memerlukan, ya, cara Tuhan untuk terus memelihara hidup kita, untuk terus kita berjuang, ya, mendapatkan janji Allah bagi saudara, bagi saya, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa nanti akan mendapatkan Yerusalem yang baru, ya, tempat perhentian yang selama-lamanya, ya, sebab di Yerusalem yang baru itu kita tidak menemukan lagi penderitaan, duka cita, dan air mata. Tetapi Yerusalem yang baru itu adalah di sana saudara dan saya akan bertemu dan sukacita hanya memuji-muji Allah di sepanjang waktu, di sepanjang saat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sebentar akan singgah di tempat ini untuk menyatakan kehendak Allah sesungguhnya bagi setiap umat manusia. Ya, hari ini tidak diherankan, saya selalu mengatakan bahwa manusia itu terlalu takut dengan keadaan zaman yang semakin sukar. Ya, apalagi semakin takut dia kehilangan nyawanya. Dan ketakutan dan keraguan itu akan berdampak, ya, dalam kehidupan kita. Mengapa kita takut? Dan mengapa orang takut dengan keadaan zaman ini? Menghadapi kematian. Mengapa orang takut? Karena mereka tidak sesungguhnya siap, saudara. Memang kalau kita melihat bahwa semua umat manusia akan mengalami kematian, akan mengalami ketakutan. Nah, kalau ditawarkan kepada orang lain, orang banyak, kita akan mungkin mencoba bertanya siapapun mereka. Kita akan bertanya, apakah saudara takut mati hari ini? Maka semua umat manusia akan mengatakan takut, dan tidak ada satupun perkataan yang ikhlas dari apa yang ada di dalam hatinya, ya. Dan itu logis secara daging, saudara, karena kita berada di dunia ini, dunia yang fana ini. Nah, hal itu membuktikan bahwa ketakutan itu akan mendatangi semua orang, apalagi menghadapi kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Ya, saya tidak membawa Alkitab saat ini, tetapi saya mencoba mencatat sedikit supaya saya tidak salah, ya, ketika menyampaikan firman Tuhan. Dan firman itu harus utuh. Nah, ketika tidak utuh, kalau kita ambil sepotong-sepotong, maka itu akan membuat misunderstanding bagi kita, saudaraku. Ya, Allah menyatakan kepada semua umat manusia melalui Yohanes, ya, penglihatan di Pulau Patmos, saudaraku, bahwa kitab Wahyu pasal 21, ya,
ayat yang ke-8. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, bagaimana Allah menyatakan hal itu kepada semua umat manusia, ya, tanpa kecuali. Nah, di sini dikatakan bahwa Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk saudara, untuk siapa saja, ya, dan secara khusus bagi orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, ya, Allah menyatakan ini. Ini bukan perkataan saya, saudara, tetapi Allah yang menyatakan ini bagi siapapun, saudara, apapun jabatanmu, apapun kekayaanmu, berapapun yang kau miliki harta, akhirnya saudara akan dipertemukan di tempat ini, saudaraku. Ya. Dan tempat ini akan menjadi tempat khusus bagi semua umat manusia. Tadi saya katakan semua orang akan mengalami kematian. Ya. Saudaraku, mengapa hal itu terjadi? Dan hal itu harus terjadi supaya kita bertemu dengan Allah. Lewat kematian itulah yang sudah diteladani oleh Yesus. Bagaimana dia menghadapi kematian itu. Bagaimana dia menghadapi segala tantangan, rintangan yang diperhadapkan kepada Yesus di kayu salib. Tetapi dia tidak pernah melakukan perlawanan. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat mendukakan hati Allah. Saya akan bacakan bagi kita, saudaraku, bahwa Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, ini menghadapi langit yang baru dan bumi yang baru, saudaraku. Ya, Allah mensematkan, ya, memberitahukan kepada semua orang bahwa ketakutan kita itu disamakan oleh Allah sebagai orang yang menyembah berhala. Ya, sangat jelas sebagai orang keji. Bahkan sama seperti seorang pembunuh. Saudara, hari ini, ya, tidak diragukan lagi. Saya tidak membuat satu pernyataan yang miss kepada apa yang saya perhatikan, saudara. Ya, saat virus corona yang sampai hari ini, dimulai dari tahun yang lalu, sekitar akhir bulan Februari, ya, saudara, apa yang terlihat? Ya, ada banyak yang berubah. Maka saya pernah mengatakan bahwa Allah membuat 3 cara atau 3 keputusan kepada setiap umat manusia. Yang pertama itu adalah Allah mulai memisahkan. Ada pemisahan yang dibuat oleh Allah. Kita dipisahkan, orang-orang yang percaya kepada dunia ini. Ketika kita terikat dengan dunia ini, Allah memisahkan kita dari mereka. Ya, dipisah dari kedagingan ini menuju kehendak Allah. Kita bisa melihat pemisahan itu begitu jelas. Baik tempat-tempat rumah-rumah Tuhan, baik persekutuan-persekutuan. Kita lihat begitu jelas bagi semua orang-orang percaya. Ya, saudaraku, karena Tuhan mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah bait yang kudus dan tubuhmu itu adalah bait Allah. Lalu mengapa engkau kotori tubuhmu itu dengan berbagai macam cara? Mulut lidahmu mengatakan perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menghujat Tuhan, perkataan yang menghujat orang lain. Ya, apa yang saudara lakukan itu dan apa yang saudara perbuat itu sangat mendukakan hati Allah. Ya, saudaraku, sebab tubuhmu adalah baitmu sendiri, bait Allah itu. Seharusnya tubuh itu kita kuduskan, saudara, supaya menjadi tubuh yang kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ya, tubuh ini tidak lama lagi akan
berakhir seperti yang saudara saksikan hari ini. Umur manusia dibatasi oleh Allah hanya 70 tahun sesuai dengan kitab Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10. Saya selalu berulang-ulang bahwa ketika kita melewati 70 tahun, ya, maka kita akan mengalami banyak hal. Lalu pertanyaannya, apakah banyak orang yang di atas 70 tahun, bahkan ada yang 100 tahun? Saudara, Allah punya standar yang hebat bagi saudara, bagi kita orang-orang percaya, bahwa umur itu ditarget oleh Allah, distandarkan oleh Allah, supaya di atas 70 itu, 80 tahun, 90 tahun, maka kita akan mengalami segala kekurangan-kekurangan. Pemikiran kita, ya, penglihatan kita akan mulai buram, saudara. Ya, tubuh kita ini akan melangkah, tidak lagi seperti tubuh yang biasa kita berjalan kemana maunya. Ya, makanan yang kita makan tidak lagi seperti makanan yang ketika kita masih muda, saudaraku. Ya. Dan juga memori kita akan berkurang. Ya. Memori saudara dan saya akan berkurang sampai kepada limit yang sama sekali tidak kita mengingat lagi apa yang kita rasakan, apa yang kita ingat-ingat. Saudara, inilah menjadi satu ketentuan yang diberikan oleh Allah melalui kitab Mazmur tadi. Saudaraku, saya kembali kepada umat-umat Tuhan yang beribadah, ya, dalam bersekutu kepada Tuhan. Hampir setahun sudah, ya, gereja-gereja mungkin sampai hari ini masih banyak yang tutup, tidak melakukan ibadah, ya, sama sekali. Ya, mungkin ada umat-umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, dan mungkin ada yang ibadahnya sistem online, ya, dari media-media yang ada hari ini. Tetapi saya mau katakan kepada semua, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, bahwa supaya hidup kita berkenan kepada Allah, ya, jangan kita membuat takut umat, ya, jangan kita membuat satu ketakutan yang luar biasa lagi dengan keadaan hari ini, ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita melihat bahwa bagaimana kita memuji Allah, dan bagaimana hamba-hamba Tuhan atau para pendeta berkhotbah-khotbah di podium-podium, di altar-altar, dengan memakai topeng yang begitu sangat tidak logis secara iman percaya kita kepada Allah. Ya, begitu banyak di media-media. Ini saya katakan berulang-ulang, tidak pernah terhilang dari penglihatan kita. Apa yang terjadi hari ini, fenomena apa yang terjadi hari ini, dan bagaimana kita beriman kepada Allah. Justru banyak orang mengatakan perkataan-perkataan saya ini adalah perkataan yang sombong. Bagaimana saudara mengatakan itu perkataan sombong? Tidak ada cerita kesombongan ketika kita membicarakan kebenaran firman Allah. Sebab firman itu adalah hidup dan berkuasa. Saudara bisa melihat, ya, para hamba-hamba Tuhan tidak menjadi melemahkan orang-orang percaya atau jemaat-jemaat. Mau dibawa kemana jemaat itu? Bukankah tugas saudara untuk memberitakan kebenaran firman yang benar? Ya, saudaraku, inilah menjadi tugas seorang hamba. Hamba adalah hamba yang hanya mengerjakan segala apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Saudaraku, ya, ini sangat dilema sekali, saudara, bahwa ketika kita
mengalami hidup dan mati. Ya, mengalami satu ketakutan secara umum, secara daging ini dan secara logis bahwa manusia memang ada ketakutannya. Tetapi ketika kita menyatakan bahwa Allah itu sanggup melakukan segala hal, ya, Allah sanggup melakukan, melepaskan kita. Lalu perkataan itu apakah perkataan yang hanya di mulut saja? Bukankah perkataan firman itu ya dan amin? Ya, sampai saudara memberitakan firman itu dengan memakai topeng. Saya mau tanya kepada saudara, saudara belajar dari mana? Ya, saudara dapat mempengaruhi umat-umat Tuhan ketika datang beribadah. Ya, saya berulang-ulang dalam kesempatan yang saya setiap waktu tampil dalam media sosial. Kita tidak menentang aturan dan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Dan peraturan dan aturan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah tanda bukti cintanya pemerintah bagi seluruh rakyat tanpa kecuali, saudara. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, bagaimana kita menyikapi justru hamba-hamba Tuhan yang selalu membuat perkataan-perkataan, ayat-ayat yang menakutkan. Ya, saudara, kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan terlalu besar bagi kita, saudaraku. Ya, bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar bagi saudara. Tidak pernah terhitung, saudaraku. Ya. Lalu ada kemarin seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya. Ya. Dan tidak hanya sekali. Dia bertanya bahwa bagaimana menurut saudara ketika Yesus mengalami ketakutan di Taman Getsemani. Nah, ini harus dijelaskan. Ya, kita jangan hanya memangku sebagai hamba, tetapi belajarlah berdoa dengan tekun dan penyerahan yang penuh kepada Allah. Kalau saya catat sedikit di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudaraku, Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Tapi saya mau baca, saudara, ya, dari ayat 43 sampai dengan 45. Demikian, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, Alkitab mencatat sampai peluh yang ada di tubuhnya seperti darah yang menetes dari tubuhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya, ya, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudaraku, di sini ayat menjelaskan kepada setiap kita supaya kita melihat kalimat per kalimat, ayat per ayat itu, untuk kita doakan supaya kita mengerti apa maksud dan tujuan firman itu. Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, seorang malaikat menampakkan diri dari surga, ya, untuk memberikan dia kekuatan. Maka dia semakin takut dan bersungguh-sungguh berdoa.
Apa yang dia takutkan, saudara? Yesus takut. Dia melakukan kuasanya yang ada, yang melekat di mulut Yesus, yang melekat di napas Yesus. Tidak seperti yang Allah mau dari hidupnya. Saya ulangi kembali. Apa yang ditakutkan oleh Yesus pada saat itu, sehingga malaikat Allah dari surga menapakkan diri kepadanya, memberikan dia kekuatan, supaya apa yang dimiliki, kuasa yang dimiliki oleh firman dan mulut Yesus dan perkataan Yesus tidak digunakannya untuk melawan segala apa yang hendak dia jalani. Supaya Yesus mampu bertahan sampai dia di kayu salib yang sudah harus dia kerjakan. Dia harus berhenti di kayu salib. Saudara, itulah menjadi jawaban saya kepada saudara. Jangan buat ayat-ayat yang sangat menguji, ya, atau mencoba untuk membuat satu excuse atau alasan saudara untuk melemahkan ayat-ayat yang lain. Itu bukan tugas saudara. Saudara hanya memberitakan firman kepada jemaat, kepada siapapun, selesai saudara. Dan saudara harus banyak belajar. Saya tidak katakan saya ini banyak belajar, tetapi betul-betul saya mengatakan kepada Tuhan, berikanlah hambamu ini pengertian tentang perkataan-perkataanmu yang penuh misteri. Ya, katakan kepada Tuhan, aku tidak mengerti ini Bapa. Berikan aku pengertian supaya aku mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupanku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi harapan Allah bagi saudara. Ya, tidak ada satu rambut pun lepas dari kepala kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya karena kasih-Nya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh,
Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Pujian ini mengingatkan saya, saudara, terhadap peristiwa hari ini. Ada banyak umat-umat Tuhan kehilangan identitasnya terhadap Tuhan sebab ketakutan hidupnya. Hidupnya lebih berharga dari apapun. Tuhan dikesampingkannya. Bagaimana sanggup Tuhan melakukan segala apa yang kita butuhkan, saudara. Tuhan sanggup melakukan apa yang kita perlukan. Saudara tidak banyak berkeluh kesah tentang keadaan ini. Ya. Saudara hanya diminta supaya memiliki iman yang teguh. Bahkan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga orang banyak, jika engkau memiliki sebesar biji sesawi imanmu, maka engkau mengatakan kepada gunung itu, pindahlah, maka dia akan pindah, saudara. Yesus mengukur mereka, murid-murid, menandai mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak mempunyai iman. Ya, saudara. Kita Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Saya akan bacakan kepada kita. Saat ini menjadi kekuatan yang baru. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa, dan ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan karena firman Allah, karena Injil, dia akan mendapatkannya. Ini menjadi ayat untuk menguatkan saudara dan saya, siapapun saudara hari ini. Ya, dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, persoalan penderitaan itu akan kita alami, diizinkan oleh Allah terjadi bagi saudara dan saya, supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, supaya kita mendapatkan hal yang baru dari Allah. Allah menjamin saudara. Allah terus membuat saudara menjadi orang-orang pilihan yang sudah ditebus. Supaya tidak percuma, saudara, firman Allah itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Dia menjamin hidup kita. Dia menjamin masa depan kita. Dia memulihkan sakit kita. Dia memulihkan segala penderitaan kita. Saudara harus percaya kepada Kristus Yesus. Hari ini, saudaraku yang terkasih, tidak banyak yang harus saya sampaikan lewat kesempatan ini. Berhubung karena situasi dan kondisi tempat pemakaman Setamiang yang waktu semakin panas, saudara. Ya, kita diajar menjadi orang-orang percaya. Ya, dan juga hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, diberikan satu tugas yang berat di kitab Matius pasal 8 ayat 19-20. Ya, 19 mengatakan bahwa beritakanlah firman sampai ke ujung-ujung bumi dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Tetapi ada ayat 20 di sana dikatakan, dan ajarlah mereka, ya, seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara akan mengajar mereka, mengajar para jemaat-jemaat,
untuk taat kepada kebenaran firman Allah. Jangan taat kepada kedagingan dunia ini. Ya, dunia ini akan sebentar akan kita tinggalkan. Dunia ini sebentar akan berlalu dari hidup kita dan digantikan oleh yang muda-muda hari ini. Nah, saudaraku muda-mudi dimanapun saat ini berada, nah, engkau adalah muda, tetapi jangan engkau merasa minder karena engkau masih muda, tetapi jadilah anak muda yang menghasilkan teladan yang dipesankan oleh Kristus kepada saudara. Saat ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu hebat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sampaikan hari ini, saudaraku. Ya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada siapapun saudara jemaat-jemaat Tuhan yang ada yang menyaksikan program tayangan ini, saudaraku. Dan hal ini sungguh saya bersuka cita ya bisa bertemu, sekalipun banyak orang mungkin melihat bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah di luar kebiasaan, saudara. Nah, saya mau bahwa saya berada di tempat ini tidak hanya satu simbolik saja, atau saya tidak bermain-main dalam keadaan ini, saudara. Dan lewat kesempatan ini, saudara akan melihat banyak ya pemakaman-pemakaman yang sudah hampir penuh, ya, saudara. Dan suatu waktu kita akan mendapat giliran yang sama seperti ini, saudaraku. Dan selagi kita masih hidup, ya, Tuhan memberikan kita kesempatan. Ya, selagi kita memiliki kesempatan hidup, maka kita gunakan untuk mengasihi orang lain, mengasihi siapapun, ya, baik juga yang tidak sepaham dengan kekristenan kita atau agama-agama yang lain, ya, keyakinan yang lain. Nah, kita mengasihi mereka lebih dari apa yang kita miliki, saudara. Dan mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri, saudaraku. Dan saat ini terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih atas pertolongannya, kebesaran firman Tuhan. Terima kasih kesempatan ini kepada semua yang menyaksikan program tayangan ini, saudaraku, dimanapun saat ini berada. Saya untuk kesempatan ini memohon kepada pemerintah Kota Batam yang dikendalikan oleh hambanya Pak Wali Kota Pak Rudi, supaya memperhatikan kebutuhan sosial, ya, tempat pemakaman. Ya, mungkin tempat ini sudah hampir dikatakan penuh, ya. Di Batam hanya 3 pemakaman, satu di tempat pemakaman Setamiang, tempat pemakaman di Sungai Panas, ya, dan juga tempat pemakaman di Sambu, Nongsa. Nah, saudaraku, dan lewat kesempatan ini, ya, tidak ada salahnya sebagai rakyat kecil yang ya rindu kepada pemimpin kita, ya, wali kota dan juga jajarannya, ya, bahwa supaya terus diperhatikan, ya, tempat yang baru, karena mungkin 2-3 tahun ke depan akan penuh dengan kuburan-kuburan yang baru, saudara. Dan ini semoga apa yang dicanangkan oleh pemerintah wali Kota Batam supaya mencari tempat yang baru, ya, yang dapat menampung beberapa tahun kemudian. Dan saya percaya Kota Batam akan lebih hebat, ya, dari kota-kota yang lain dan salah satu destinasi wisata. Dan saya berpikir bahwa tempat TPU, tempat pemakaman umum di Setamiang, Nongsa dan juga Sungai Panas adalah menjadi salah satu wisata religius, ya, untuk para keluarga-keluarga melakukan, ya, ziarah kepada handetolan, rekan-rekan, orang tua, sahabat, teman-teman, dan siapa saja, saudara. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam kesempatan ini juga saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, ya.
kami mendukung pemerintah Kota Batam untuk melakukan vaksin ke seluruh warga dan bangsa Indonesia melalui pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang mulia, supaya semuanya sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Kita sukseskan vaksinasi untuk menghadang virus corona. Dan saya percaya, jangan takut, jangan khawatir, biar Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Terima kasih, izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut lidah ini adalah perkataan Allah yang saya perkatakan. Tidak ada unsur kedagingan hamba untuk menyatakan segala sesuatu, tetapi ini biarlah perkataan Allah yang hamba perkatakan, sehingga sekalipun pernyataan itu adalah menjadi koreksi atau membuat orang menjadi merasa tersinggung dan juga sakit hati, tetapi firman Allah tidak mengenal dan tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak terkendali, semakin hari semakin kehilangan kemuliaan Allah. Sebab Allah di dalam Yesus sudah berkorban di kayu salib, menjadi bukti pertolongan Allah besar bagi saudara dan saya. Siapapun saudara, mari kita terus menjalin hubungan persaudaraan, hubungan yang sehat, hubungan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, hubungan yang sangat erat, yang kompak dan juga yang harmonis antara keyakinan agama-agama yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.